Tadi kan kita cek di sini. Nih, tanggal 1 itu hari Minggu, kosong kan? Ini berarti kita nggak ada ngajar di minggu yang balis pertama. Nanti mulai ngajarnya di minggu kedua kan ini, tanggal 2-nya. Ya, kita cek di minggu kedua. Nah, minggu keduanya sudah ada nih, Senin tanggal 2-nya. Nah, seperti ini. Ini sudah otomatis keluar. Tinggal nanti Bapak Ibu parap-parap di sini, juga parap kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Muda, pada postingan ini atau video ini saya akan menjelaskan aplikasi jurnal mengajar. Ini sifatnya mingguan, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai kelima, yang bisa digunakan untuk salah satu bukti pelaksanaan pembelajaran pada kinerja sebagai bukti dukungnya. Nah, ini sangat mudah kita menggunakan ini, bisa lebih praktis, cepat, mudah, dan murah ya. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama kita akan mengisi dulu bulan apa yang kita mau buat jurnalnya. Kita klik di sini. Nah, ini misalkan untuk laporan kita di bulan Januari, maka kita pilih di sini yang Januari. Ini tanggalnya sudah sesuai. Ini berarti urutan tanggal-tanggalnya. Di minggu pertama ini kosong ini ya, kosong. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Isi pelajaran yang diajarkan. Nah, misalkan kita mengajar ini kelasnya kelas 10 sampai 10-8 MIPA, ini seperti ini. Bisa diganti sesuai kelas yang kita ajar, kemudian mata pelajarannya apa. Ini ada catatan di sini, usahakan tulis dengan singkat mata pelajarannya agar muat di kolom jurnal. Setelah diketik, di blok kelas dan mata pelajaran lalu di sort. Maksudnya kelasnya ini di sort. Kan bisa saja nggak urut nanti Bapak Ibu menulisnya, supaya nanti terbaca di data ya. Dengan cara seperti ini, di blok seperti ini, lalu kita pilih bagian yang ini sort. Bisa sort dengan cara ZA seperti ini, namun kami menyarankan yang AZ seperti ini, supaya posisinya urut. Karena kalau nggak urut nanti data panggilnya bisa nggak pas ya. Oke, setelah itu kita kembali. Setelah itu ini isi jam pelajaran sudah, isi jam mengajar dan kelas yang diajar. Nah, di sini. Jadi kita masukkan jam mengajar kita jam berapa di hari Senin itu, jam keberapa kita mengajar. Kemudian pada jam tersebut kelas apa yang kita ajar. Kemudian pada jam keberapa. Nah, kemudian jumlah jamnya. Jumlah jamnya apa? Nah, ini mata pelajarannya otomatis ya. Kalau dia kan melihat ke sini nih. Ke sini. Jadi dia mendata kelasnya yang ini. Karena tadi kita isi kalau kita masuk di kelas 10.1 itu IPS ekonomi. Kelas 10.2 juga IPS ekonomi. Jadi yang kita isi di sini otomatis akan terbaca. Misalkan kita isi di sini yang ini, yang MIPA. Kita masukkan di sini, kita kopikan di sini. Nah, maka di sini akan otomatis muncul. Jadi yang bagian biru ini nggak usah diisi. Kita ngisinya yang di kolom kuning saja. Nah, setelah kita isi pasti muncul di sini. Ya. Nah, demikian juga di hari Selasa, jamnya jam keberapa, kelas apa, jam keberapa, dan jumlah jamnya berapa? 2 jam kah? 3 jam atau 4 jam ya. Nah, selanjutnya kita isi Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Sabtu. Kalau umpamanya Sabtunya libur ya ini dikosongkan aja. Hapus semuanya seperti ini ya. Tapi kalau hari Sabtu masih masuk diisi. Yang ini otomatis yang warna biru. Nah, di sini ada catatan, pastikan Anda mengisi waktu, kelas, dan jam dengan benar. Yang ini ya, waktu, kelas, dan jamnya supaya benar. Karena nanti kalau salah di sini, salah juga di jurnalnya ya. Oke, setelah selesai kita klik dulu kembali back.
Lalu kita isi materi yang diajarkan. Nah ini, kita buat kode materi A sampai T ini ya. Ini bisa masih ditambah. Nah, kemudian selama bulan itu saja materinya apa? Yang kode A. Ini. Kemudian minggu pertama atau apanya ini sebenarnya nggak masalah ya. Ini bisa diabaikan ya. Nah, ini bisa diabaikan. Nanti untuk kelas apa bisa diabaikan. Tapi yang utama adalah di kode ini. Di kodenya ini ya. Di kode ini usahakan tepat. Kode A untuk materi ini, kode B untuk materi ini ya. Nah, selanjutnya ini di bawahnya masih ada terangan. Isi di kolom warna kuning saja. Nah, jangan yang ini yang utama ya. Yang utama yang di warna kuning. Pastikan tidak ada kode yang sama. Jadi dalam pembuatan kode ini usahakan tidak ada yang sama. Jadi kalau bisa urutan. Nanti dipakai kemana ya. Nah, terus kalau sudah kita masuk di sini. Kita masuk di sini. Ya. Ini otomatis. Nah, kita hanya mengisi di jam yang kuning. Minggu pertama. Kalau minggu pertama di bulan Januari itu kita tidak mengajar atau hanya masuk di hari Jumat saja. Ini karena minggu pertama itu misalkan kita yang dimaksud minggu pertama dalam kalender itu adalah yang tampil di kalendernya ya. Misalkan kita cek kalender. Bentar, saya lihatkan kalender dulu ya, kalender nasional. Kalender nasional yang dimaksud ya. Di sini ada kalender. Nah, misalkan kalender umum yang ini ya. Yang dimaksud minggu pertama itu adalah yang ini. Jadi Senin ini kan kita belum nih. Ini nggak ada Senin. Jadi tanggal satunya itu mulai Rabu. Berarti kita ini yang dimaksud dengan minggu pertama. Bukan minggu pertama yang dihitung sampai tanggal sekian. Bukan. Jadi minggu pertama yang dimaksud adalah baris ini. Kalau di tanggal-tanggal ini masih kosong ya jangan diisi. Karena ini miliknya bulan sebelumnya kan. Nah seperti itu. Silakan tanggal 2 mulainya. Atau hari Jumatnya atau hari Sabtunya ya. Ini yang dimaksud dengan minggu pertama di jalur ini, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Itu maksudnya dalam jurnal ini aturan minggunya itu seperti itu, jalurnya ini. Jadi seperti ini di hari di bulan Februari misalkan ini yang dimaksud dengan minggu pertama di dalam kalender, di dalam jurnal ya. Ini minggu keduanya, minggu ketiga, sehingga nanti di tanggal-tanggal yang ini jangan diisi. Karena tanggal satunya mulai hari Sabtu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi isi di sini. Nah, diisi. Nah, misalkan di sini kita isi materinya A, yang di sini bagian ini sudah masuk materi B, misalkan ya B. Materi B, B, B. Yang di sini misalkan C, misalkan aja ini ya. Yang ini misalkan D. Nah, yang ini A tadi ya. Ini misalkan masuk materi apa ini? Materi H misalkan. Nah, lalu di sini materi I misalkan ya. Di sini I misalkan. I misalkan ya. Seperti ini. Nah, nanti minggu berikutnya di sini misalkan materi C. C. Yang sini D. Ada enggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Langsung materi D juga di sini. Masih kembali D. Ini materi B misalkan ya. Ini materi I. Ini HIJ. J. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nah, setelah diisi seperti ini, selesaikan sampai minggu kelimanya, lihat kalender nasionalnya ya. Nah, kemudian kita klik back. Lalu isi data pribadi. Nah, ini data pribadi, namanya siapa, NIP, NUPTK, unit kerja, nama kepala sekolah, kemudian wilayah untuk tanggalnya. Nah, kalau ini sudah kita isi dengan benar, maka sudah selesai tugas kita. Untuk jurnal mingguan, jurnal minggu pertama, kedua, tiga, sampai kelima ini sudah selesai, tinggal cetak. Kita lihat begini. Nah, ini. Nah, kita lihat
ini untuk minggu pertama. Hari Senin ini kan kosong yang diajarkan karena tanggalannya tanggal 1 mulainya di hari apa? Nggak ada kan? Di minggu pertama ini kosong karena tanggal 1-nya dimulai hari Minggu. Hari Minggu. Kita lihat di minggu kedua ya. Tadi kan kita cek di sini. Nih. Tanggal 1 itu hari Minggu. Kosong kan? Ini berarti kita nggak ada ngajar di minggu yang balis pertama. Nanti mulai ngajarnya di minggu kedua kan ini. Tanggal 2-nya. Ya, kita cek di minggu kedua. Nah, minggu keduanya sudah ada nih. Senin tanggal 2-nya. Nah, seperti ini. Ini sudah otomatis keluar. Tinggal nanti Bapak Ibu paraf-paraf di sini. Juga paraf kepala sekolah. Kemudian di sininya sudah sesuai. Tanggalnya tanggal 9. Hari Senin berikutnya. Nah, demikian juga untuk yang di minggu ketiganya. Minggu ketiganya sudah tinggal cetak ini. Nah, 3 sudah terisi. Tadi kita di minggu keempat rasanya kita belum isi ya. Minggu keempatnya belum isi. Nah, maka kosong. Karena minggu keempat tadi kita belum isi di materi ajar sini ya. Nah, ini kan masih belum kita isi. Kalau umpamanya ini kita isi, misalkan materi kita di sini sudah D ya, DD. Sini juga sudah DD misalkan. Kemudian di sininya masih D ya, atau AA di sini. Sini masuk materi C misalnya kan. Nah, di sini. Ini materi J. Ini J juga. Nah, misalkan seperti ini, maka kalau kita cek di minggu keempatnya, nah ada dia. Nah, seperti ini. Jadi pengisian kita di materi ajar ini itulah yang akan tampil. Jadi yang bagian ini tinggal cetak saja. Apakah kalau dicetak sudah ukurannya sudah rapi? Ya kita lihat tinggal Ctrl C. Nah, sudah rapi ya. Sudah rapi seperti ini. Ini ukuran kertas bisa kita sesuaikan. Jadi 4 misalkan ya. Ini kemudian layoutnya kita jadikan supaya rapi namanya. Ini kita bisa atur di sini persentasenya misalkan 100%. Nah, seperti ini. Kalau 100% dia akan posisinya kita ketengahkan begini. Nah, seperti ini. Jadi dia menjadi 2 halaman. Atau kita mau sesuaikan supaya masuk jadi 1 halaman, ya bisa. Kita kecilkan di sininya. Nah, seperti ini. Ini jadi 1 halaman. Ya. Kalau kita mau cetak jadi 1 halaman. Kalau umpamanya ini kekecilan, coba dinaikkan sedikit. Naikkan 70 masih bisa? Oh, masih bisa. Kalau kita naikkan lagi ke 75, apakah sudah terputus? Nah, sudah terputus. Kalau kita garisnya ini yang kita kecilkan, atau kita larikan ke 72 misalkan ya. Nah, ini sudah seperti ini. Ini maksimalnya seperti ini. Jadi sobat bisa gunakan ini untuk cetak 1 halaman. Jadi cara settingnya seperti itu. Nah, jadi demikianlah sobat, ini kita sudah siapkan untuk tahun 2023. Juga ada yang kita siapkan untuk yang 2024. Nah, ini 2024 juga kita sudah siapkan. Ini Desember, Januarinya. Nah, 2024. Jadi untuk sobat yang berminat silakan hubungi. Ini biayanya sangat murah sobatnya. Biayanya murah saja. Hanya berapa? Rp25.000. Nah, Rp25.000. Baik sobat, semoga bermanfaat dan membantu sobat dalam menyiapkan bukti dukung di kinerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.